Shalom saudara-saudara, mari memberitakan Injil. Minggu lalu kita bahas apa kualifikasi untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Dikatakan di Lukas 17 ayat 37, di mana ada mayat di situ berkerumun burung lasar. Jadi diri kita setiap hari harus menjadi korban tebusan sehingga kita menjadi mayat secara rohani. Seperti Rasul Paulus, kita pun harus bisa mengakui, yaitu setiap hari aku berhadapan dengan maut atau aku mati setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan 3 perintah yang dikatakan di Ulangan 32 ayat 7, yaitu yang bunyinya demikian. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun kotoran yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Terlebih dahulu, untuk menambah pengertian saudara, kita akan membandingkan tentang Exodus dan perjalanan di padang gurun. Yaitu dari Mesir dibawa ke padang gurun, lalu masuk ke Kanaan kan. Kalau baca Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 16 dikatakan direndahkannya, dicobainya. Jadi padang gurun adalah tempat di mana umat Israel dilatih, tempat pelatihan, ujian juga. Ya. Keluarnya 603.550 dewasa keluar. Tetapi masuk ke Kanaannya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Jadi di padang gurun seperti gua singa bagi Daniel. Ujian saudara. Ya. Kalau Mesir itu seperti air bah. Air bah. Lalu Kanaan itu kayak merupakan batra keselamatan. Kalau dilihat hari penciptaan kedua, ada cakrawala dan air yang di bawah dan air yang di atas cakrawala kan. Di tengah-tengah ada cakrawala. Ketika Tuhan menciptakan hari kedua, tidak ada ungkapan seperti ini. Aku melihat bahwa itu semua baik. Tidak ada, hanya hari kedua tidak ada. Kemudian kalau seperti 3 anak dari Du, yaitu Yafet, Ham, dan Sem. Masing-masing menuju pada dunia materi di bumi. Kalau Ham, kehidupan seperti budak yang hanya menggapai kehampaan. Kalau Sem, menerima berkat di surga, berkat terbesar. Saya berdoa memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua yang ikut mendengar firman sejarah penebusan, semuanya menerima berkat surgawi seperti Sem. Sem, saudara, Kejadian 9:26 dikatakan ada ungkapan ini. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Isi seperti ini di kesempatan lain akan kita bahas. Hari ini kita akan bahas wahyu tentang akhir zaman di dalam Ulangan 32 ayat 7. Di Gunung Sinai, Allah mempersiapkan umat Israel, yaitu untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah janji, diberikan 10 perintah dan hukum Taurat. Tapi mereka tidak percaya dan mengirim pengintai. Dan mereka yang kembali dari pengintaian membawa apa? Laporan yang buruk. Jadi bagaimana? Umat Israel mengembara di padang gurun selama sekitar 38 tahun. Nah, lalu kini tepat sebelum masuk ke Kanaan, di mana di dataran Moab. Di dataran Moab, umat Israel berkemah yang ke-41 kali. Dan di situ lewat Musa, hukum Taurat dinyatakan kembali oleh Allah. Itu adalah firman yang Musa terima sebagai wahyu Allah dan menyatakannya. Kalau begitu saudara, muncul pertanyaan seperti ini kan. Apakah maksudnya di situ Allah memberikan hukum Taurat yang baru
kepada umat Israel? Tentunya bukan. Itu adalah penerangan yang jelas tentang maksud dari hukum Taurat yang telah diberikan. Yaitu Allah hendak mengajarkan firman kepada mereka agar firman itu dipahat di hati mereka. Dan isi yang diajarkan itulah kitab Ulangan yang terdiri dari 3 khotbah perpisahan. Dan dari antaranya Ulangan pasal 31 sampai 34 merupakan bagian kesimpulan. Dan Ulangan 32 ayat 7 merupakan perintah dan pesan yang terakhir. Maka hari ini kita akan membahas tentang apa pelajaran penebusan yang terkandung di dalam Ulangan 32 ayat 7 ini. Yang pertama, di dalam zaman dahulu kala terkandung nubuat akhir zaman. Di dalam zaman dahulu kala terkandung nubuat akhir zaman. Saudara-saudara, perintah pertama yang tampak di Ulangan 32 ayat 7 adalah ingatlah zaman dahulu kala. Ingatlah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Yemotu olam dalam bahasa Ibrani yang menunjuk pada waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang. Tapi ini bukan hanya menunjuk pada masa lalu yang telah berlalu. Tetapi menunjuk pada apa? Itu menunjuk pada masa lalu yang di dalamnya terdapat jejak penggenapan firman perjanjian di dalam sejarah. Sekali lagi, itu menunjuk pada masa lalu, bukan hanya masa lalu semata, tetapi masa lalu yang di dalamnya terdapat apa? Jejak penggenapan firman perjanjian di dalam sejarah. Yaitu Kejadian pasal 1, 2, 3, penciptaan langit bumi, membuat Adam sebagai makhluk yang hidup, kemudian kejatuhan, pasal 4, Kain membunuh Habel, silsilah Kain, Kejadian pasal 5, silsilah Adam, Kejadian 6 sampai 11, air bah, Batra, kemudian Kejadian 11, 12, Kejadian 11, silsilah Sem, anak Nuh, kemudian Kejadian 12, pemanggilan Abraham. Nah, kemudian kehidupan di Mesir, umat Israel menjalani kehidupan di Mesir, lalu Exodus dan perjalanan di padang gurun. Nah, ini semua adalah zaman dahulu kala. Ketika disebut ingatlah zaman dahulu kala, kata ingatlah adalah jakar dalam bahasa Ibrani. Jakar dalam bahasa Ibrani. Poin 1, arti yang mendasar dari ingatlah jakar ini adalah mengenang atau merenungkan kembali. Mengenang atau merenungkan kembali. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa yang umat Israel harus kenang dan renungkan kembali? Yang terdekat adalah apa? Pelatihan selama 430 tahun kehidupan di Mesir, serta 40 tahun kesengsaraan kehidupan di padang gurun, kan? Saudara-saudara, jika manusia melupakan masa lalu, maka mereka akan mengalami penderitaan yang lebih parah lagi. Jadi di dalam sejarah masa lalu terkandung apa? Kasih Allah yang membara. Meskipun umat Israel, meskipun kita berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengikuti kita dan membuat kita bertobat dan memperbaiki kita. Itu kasih Allah yang membara. Lalu di dalam sejarah kesengsaraan dan pencobaan terkandung apa? Kasih karunia Allah serta perhatiannya. Jadi maksudnya kita disuruh untuk memikirkan serta memperhatikan tentang hal-hal itu. Ayub 7 ayat 7. Ingatlah, cakar, mikirkanlah bahwa hidupmu hanya hembusan nafas. Maka saudara, Ulangan 32 ayat 7 maksudnya
memikirkan, kita disuruh untuk memikirkan dengan mendalam tentang pekerjaan penyelamatan yang Allah lakukan. Yaitu apanya harus diingat dan disimpan di dalam hati kita. Ketentuan serta pemeliharaan yang Allah rancangkan. Serta penyelenggaraan dan pemeliharaan penebusannya. Poin kedua, ingatlah zakar. Poin kedua. Tetapi bersamaan dengan itu, zakar ingatlah juga berarti melihat ke masa depan dan berpikir. Melihat ke masa depan dan berpikir. Kalau lihat STKK, silsilah di kitab Kejadian, halaman 18, dikatakan ingatlah adalah itu artinya berpikir dalam terang masa depan. Jadi maksudnya melihat atau memandang ke masa depan dan berpikir. Misalnya Yesaya 47 ayat 7, Yesaya 47 ayat 7. Katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Tidak memikirkan. Memikirkan di sini adalah zakar dalam bahasa Ibrani. Dan kesudahan. Kalau Alkitab Korea ya akhir zaman itu ya. Akhir zaman itu bukannya kita ingat-ingat kan. Kita ingat-ingat. Tetapi kita pandang ke depan dan berpikir kan. Dikatakan di Alkitab dikatakan bahwa akhir zaman itu telah diberitahukan sejak zaman purbakala atau dari penciptaan. Yesaya 46 ayat 10. Yesaya 46 ayat 10 tapi saya baca ayat 9b. Tuhan berkata, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya. Daripada mulanya, dari mulanya. Hal yang kemudian, kalau versi yang lain, tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, di sini kata memberitahukan, bahasa Ibrani adalah nagad. Dan akar katanya berarti menaruh sesuatu di depan orang dengan tinggi. Sehingga agar bisa terlihat di mata. Nah, kata nagad ini memiliki dua makna yang berlawanan. Arti negatif. Pertama, arti negatif. Membongkar, mengkhianati. Itu nagad. Misalnya, Ayub 17 ayat 5. Ayub 17 ayat 5. Mengkhianati teman, sehingga teman tersebut menjadi rugi. Atau misalnya ketika Nuh minum anggur, ia telanjang di dalam kemah. Dan di saat itu anaknya itu Ham, anaknya melihat aurat ayahnya keluar lalu menceritakannya. Kejadian 9 ayat 22. Menceritakannya nagad, membongkar, mengkhianati. Negatif ya. Jadi ia tidak memiliki rasa hormat terhadap ayahnya. Ia membesar-besarkannya dan membongkarnya. Dengan demikian, ia menjatuhkan bapaknya dengan mencemarkan nama bapaknya. Mencemarkan nama baik bapaknya. Lalu, nagad arti positif, menjelaskan, menguraikan, atau memproklamirkan, mewahyukan. Sekali lagi, menguraikan, menjelaskan, atau memproklamirkan, atau mewahyukan. Itu nagad. Jadi artinya menguraikan mimpi, teka-teki, dan sebagainya. Misalnya di Hakim-Hakim 14 ayat 19. Hakim-Hakim 14 ayat 19. Kata tersebut dipakai dengan arti menguraikan teka-teki. Menguraikan teka-teki. Mazmur 78 ayat 2 dikatakan, aku mau mengungkapkan teka-teki dari zaman purbakala. Kejadian 41 ayat 24. Kejadian 41 ayat 24. Seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya nagad kepadaku. Sihir-sihir, ahli-ahli sihir-sihir Mesir tidak bisa menafsirkan mimpi Firaun.
Nah saat itu Yusuflah yang menafsirkan mimpinya kan. 1 Raja-Raja 10 ayat 3. 1 Raja-Raja 10 ayat 3. Dan Salomo menjawab nagade. Segala pertanyaan ratu itu bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang dapat dijawabnya nagade untuk ratu itu. Tidak dapat dijawabnya nagade untuk ratu itu. Jadi Salomo bisa memecahkan makna yang tersembunyi di dalam persoalan-persoalan dengan lancar. Jadi biasanya saudara, kata nagade ini dipakai ketika Allah mewahyukan kehendaknya kepada manusia. Seperti Kejadian 41 ayat 25, Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13, Allah memberitahukan kepadamu perjanjian. Coba kita balik lagi ke Yesaya 46 ayat 10. Yesaya 46 ayat 10, ayat yang sangat pentingnya. Dikatakan, memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, ya. Memberitahukan itu memiliki makna wahyu. Makna wahyu. Jadi artinya Allah telah memberitahukan tentang akhir zaman sejak daripada mulanya. Nah, ini maksudnya Allah telah mewahyukan tentang hari akhir semenjak penciptaan. Jadi saudara, jika kita mau percaya Alkitab, kita harus percaya semuanya tanpa ada yang dilewatkan. Apakah kita boleh percaya dengan mengesampingkan Yesaya 46 ayat 10 ini? Tidak boleh kan saudara? Ketika disebut sejak pada mulanya atau zaman purbakala atau dari mulanya, itu menunjuk pada bagian mana di Alkitab Perjanjian Lama? Ya, kitab Kejadian kan? Lalu akhir dari Alkitab Perjanjian Baru itu di mana? Ya, kitab Wahyu kan? Jadi di dalam kitab Kejadian telah terkandung hari akhir yang ada di kitab Wahyu. Misalnya di sini ada jarum dan benang. Jika ada bagian yang terikat seperti simpul, maka bagaimana? Ke lubang jarum apakah benang bisa masuk? Tidak bisa kan? Seperti demikian. Terlebih dahulu kitab Kejadian yang masih terikat seperti simpul harus diselesaikan dulu. Barulah kitab nubuat dan apapun akan bisa diuraikan. Matius 25 ayat 34. Dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, jadi bagi saudara-saudara, kitab Kejadian diselesaikan sehingga saudara dapat menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia diciptakan. Amin. Yang kedua, kita harus memahami dan menyadari dengan mendalam. Kita harus memahami dan menyadari dengan mendalam tentang titik-titik waktu dalam sejarah penebusan. Kita harus memahami dan menyadari dengan mendalam tentang titik-titik waktu dalam sejarah penebusan. Perintah kedua dari ayat Ulangan 32 ayat 7 adalah perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tahun-tahun keturunan yang lalu. Poin 1, silsilah adalah catatan yang syarat akan arti dari tahun-tahun keturunan yang lalu. Silsilah adalah catatan yang syarat akan arti dari tahun-tahun keturunan yang lalu. Saudara-saudara, zaman dahulu kala yang tadi kita bahas, zaman dahulu kala adalah masa lalu yang menyeluruh, yaitu hari-hari yang telah berlalu tanpa ada yang dilewatkan. Maksudnya disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk ingatlah dengan detail peristiwa-peristiwa satu demi satu. Nah, sedangkan tahun-tahun keturunan yang lalu itu adalah waktu yang seperti apa?
di dalam zaman dahulu kala tersebut itu adalah titik waktu tertentu yang khusus, yang memiliki arti dan penting, yang tampak di tiap-tiap generasi. Tahun-tahun keturunan yang lalu, bahasa Ibraninya dor bador, yang artinya generasi dan generasi. Maka tahun-tahun keturunan yang lalu berarti tahun-tahun dari generasi-generasi yang berulang dari nenek moyang ke keturunan-keturunan. Dan catatan tentang itu adalah apa? Silsilah, saudara, silsilah. Khususnya Kejadian pasal 5 dan pasal 11. Maka pada silsilah terkandunglah intisari dari penyelenggaraan penebusan di tiap-tiap generasi. Mungkin saudara, mungkin di seluruh dunia. Nah, daerah yang mementingkan silsilah itu adalah daerah timur. Kalau Korea dulu sangat mementingkan tentang memperanakan anak lelaki dan meneruskan kaum keluarganya. Tapi kalau lihat Alkitab, orang-orang Yahudi pun sangat menganggap penting silsilah. Maka di Alkitab ada ekspresi yang sering dipakai oleh umat Israel, yaitu nenek moyangku, nenek moyang kami, nenek moyang kita. Kejadian 47 ayat 9, Ulangan 26 ayat 7, Lukas 1 ayat 72 sampai 73, Ibrani 1 ayat 1. Kalau begitu, mengapa orang-orang Yahudi mementingkan silsilah, saudara? Karena kehendak Allah untuk mengutus juru selamat itu yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15. Yaitu kehendak Allah untuk mengutus juru selamat itu akan dapat digenapi melalui apa? Melalui silsilah. Ya, jadi poin kedua, kita harus memahami dengan penuh tentang silsilah. Kita harus memahami dengan penuh tentang silsilah. Dikatakan tadi, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Kata perhatikan atau bin dalam bahasa Ibrani ada tiga arti mendasarnya. Satu, mengamati, meneliti. Mengamati. Kedua, membedakan. Ketiga, wawasan. Jadi setelah mengamati lalu membedakan, kemudian baru mendapat wawasan kan. Yaitu disuruh untuk membedakan dan mengetahui tentang itu, serta memahami dan sadar. Jadi lebih dari sekedar mengumpulkan informasi. Lebih menuju pada pemahaman dan wawasan. Ulangan 32 ayat 7, terjemah langsung dari dokter bahasa Ibrani oleh Dr. Kang Shin-taek. Dikatakan, sadarlah tahun-tahun dari generasi dan generasi. Nabi Yeremia berkata kepada umat Israel seperti ini. Yeremia 6 ayat 16. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Menurut naskah asli, kata jalan-jalan yang dahulu, bahasa Ibrani adalah nativu olam. Ya, artinya jalan yang kekal. Yaitu disuruh untuk belajar dan sadar, lalu pergi dengan menempuh jalan yang dahulu atau jalan yang kekal itu. Itulah jalan kita percaya janji akan Mesias dan mengikuti firman. Tapi pertanyaannya apakah
mengikuti firman itu mudah, itu tidaklah luas, jalannya tidak luas, tapi itu adalah jalan yang sempit. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Pertanyaannya, seperti apakah jalan yang sempit, pintu yang sesak yang dikatakan di Alkitab? Jalannya bukannya jalan yang luas dan sempit, berderet. Tapi seperti apa? Seperti yang kita belajar di pelajaran Bait Suci Yehezkiel. Makin lama makin sempit. Kita sudah masuk ke jalan luas, tapi sebentar lagi sempit lagi. Kalau luas dan sempit, kemudian sekali masuk, ya semuanya terus sempit. Itu bukan sempit, sebenarnya sebentar lagi luas lagi. Jadi itu bukan jalan yang sempit. Harus makin sempit lagi, makin sempit sebenarnya. Itu Alkitab ya saudara. Lalu dikatakan yang menuju kepada kehidupan. Maksudnya menuntun ke kehidupan atau mendapatinya di ayat Matius pasal 7. Itu kata itu semuanya berbentuk partisip sekarang. Jadi makanya harus masuk lagi, sempit lagi. Maka di ayat Matius 7 ayat 14 dikatakan, sedikit yang mencari jalan firman ini, sedikit yang mendapatinya. Kenapa? Tidak mau ambil jalan itu. Karena semuanya gampang-gampang, enak-enak. Saya percaya saudara-saudara yang mengikuti, ikut mendengar firman sejarah penebusan adalah saudara-saudara antusias untuk menempuh jalan yang sempit, pintu yang sesak. Dengan kata lain, jalan yang kekal itu bagaikan peta harta karun. Peta harta karun. Dan maksudnya itu disembunyikan di mana? Di dalam tahun-tahun keturunan yang lalu, yaitu silsilah. Misalnya, siapakah tokoh utama dari Kejadian pasal 5 dan 11? Kejadian pasal 5, Nuh. Lalu Kejadian pasal 11, itu Abraham, tokoh terakhir. Nuh dan Abraham. Kejadian 5 itu Nuh. Nuh artinya istirahat, sabat kan. Kejadian 11 itu tokoh terakhir dari silsilah kejadian 11. Itu adalah Abraham, artinya bapa dari segala bangsa. Dan mereka lah tokoh utama dari penyelamatan. Maka Nabi Yesaya berkata, Nabi Yesaya berseru, pandanglah, pahamilah dengan penuh tentang Abraham ini. Yesaya 51 ayat 1 sampai 2. Yesaya 51 ayat 1 sampai 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu. Pandanglah, artinya melotot, mengamat. Atau artinya melihat dengan mata yang puas. Bermurah hati. Oleh karena itu, kita harus mengenal peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh di dalam tahun-tahun keturunan yang lalu. Dan kita harus memikirkan kehidupan Abraham yang tampak di Alkitab. Poin ketiga, ketika kita mengenal tentang silsilah, akhirnya kita bisa menemukan Mesias. Coba lihat, silsilah Kejadian pasal 5 kan Adam sampai Nuh. Lalu Kejadian 11, Nuh sampai dengan Abraham. Kemudian dari Abraham sampai Yesus Kristus itu dicatat di Matius 1 kan. Sekali lagi dari Adam, Nuh, Abraham, kemudian Yesus. Terdiri dari silsilah. 3 silsilah. Nah, pertanyaannya, tokoh yang seperti apakah? Yesus, Tuhan Yesus. Ia tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Amin. Ia adalah sosok yang ada dengan sendirinya. Dari kekekalan sampai kekekalan. Ibrani 1 ayat 13 ayat 8. Ibrani 1 ayat 12. Pasal 7 ayat 24. Nah,
wujud asli dari Allah, yaitu Allah yang selalu ada sejak pada mulanya, itu dicatat di mana, saudara? Itu ia dicatat dalam silsilah darah dan daging, yang di dalamnya tentang hidup dan mati itu terus berkesinambungan. Ya kan? Siapa membuarkan siapa, kemudian mati, terus mati lahir. Di dalam silsilah garis darah dan daging, Yesus Allah dicatat. Jika lihat silsilah di Kejadian pasal 5, arahnya seperti ini. Adam, Set, Enos. Yaitu sebelum Enos ada Set. Sebelum Set ada Adam. Manusia pertama. Tapi silsilah Yesus, yaitu silsilah Yesus di Lukas pasal 3 mencatat seperti ini. Ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Yaitu Enos, Set, Adam, Allah. Sekali lagi, dengan kata lain, Allah, Adam, Set, Enos. Sampai akhirnya siapa? Yesus Kristus lahir. Kalau mau ikuti silsilah, akhirnya kita menemukan siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, pertanyaannya, Yesus itu datang ke bumi ini sebagai keturunan siapa? Yesus adalah sosok yang datang sebagai keturunan Daud dengan membawa kemanusiaan. Tetapi ternyatanya ia adalah Tuan dari Daud. Tuan dari Daud. Matius 22 ayat 45. Matius 22 ayat 45. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Markus 12 ayat 37 juga. Dan tentang ini, Rasul Yohanes berkata bahwa ia adalah akar Daud. Akar Daud. Keturunan Daud. Akar Daud. Ya. Wahyu pasal 5 ayat 5. Wahyu pasal 5 ayat 5. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Ini tentang Mesias kan, saudara. Singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Kemanusiaan. Yaitu tunas Daud. Tunas Daud. Bahasa Yunaninya Liza Daud. Artinya akar Daud. Bukan tunas, tapi akar Daud. Telah menang. Dikatakan bahwa ia membuka gulungan kitab yang dimeteraikan serta 7 meterainya. Jadi naskah hasilnya akar Daud. Juga sama juga Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Rut, itu akar saudara, Rut, akar. Dengan kata lain, hakikatnya adalah sosok yang memiliki keilahian. Ialah yang harus membuka hal-hal yang tersembunyi atau ajaib di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan Ulangan 29 ayat 29. Jadi baru kita bisa tahu. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, jadi saudara, pemadatan dari sejarah penebusan adalah silsilah di Alkitab. Yaitu di silsilah Alkitab terkandung rahasia sejarah penebusan. Dan intisari dari semua silsilah di Alkitab adalah Yesus Kristus. Yesus. Misalnya Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, semua bersaksi tentang Yesus. Semuanya. Itu sebabnya lewat silsilah yang merupakan pemadatan sejarah penebusan di Alkitab, kita bisa menemukan Yesus. Kesimpulan, yang ketiga, jika bertanya kepada ayahnya, maka rahasia Allah akan diwahyukan.
Jika bertanya kepada ayahmu, maka rahasia Allah akan diwahyukan. Perintah ketiga, tanyakanlah kepada ayahmu. Tanyakanlah kepada ayahmu. Tanya kepada bapa. Kalau begitu, harusnya motivasi dan sikap dalam bertanyanya harusnya seperti apa? Pertanyaannya harus diniatkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Bukan asal-asalannya. Mati-matian bertanya. Lalu dengan sikap yang proaktif dan aktif, dengan usaha yang terbaik, juga dengan perhatian yang besar. Maksudnya, ketika demikian, pemeliharaan yang ajaib di Alkitab akan dijelaskan. Ulangan 32 ayat 7. Ulangan 32 ayat 7. Maka ia memberitahukannya, nagade. Kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nah, saudara-saudara, di dalam silsilah di kitab Kejadian, rahasia-rahasia penyelenggaraan penebusan itu banyak diwahyukan. Maka jika kita mempelajari silsilah dengan baik, kita akan bisa melihat masa depan. Ketika kita meneladani, belajar, mempelajari hal-hal yang telah berlalu, barulah kita akan mengenal hal-hal yang baru. Lebih lagi hal-hal yang baru akan tercipta. Maka saudara percayalah bahwa itu sebabnya firman itu sendirilah sejarah baru. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar lewat firman sejarah penebusan, saudara semua menjadi tokoh-tokoh utama dari penciptaan sejarah yang baru, yaitu langit baru dan bumi baru. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa merenungkan Ulangan 32 ayat 7 yang diserukan terakhir oleh Musa. Kami sadar bahwa ketika kami mengingat dan belajar tentang masa lalu, barulah kami bisa memandang, melihat ke masa depan dan berpikir. Kami percaya bahwa ketika kami mengingat zaman dahulu kala dan memperhatikan tahun-tahun kotoran yang lalu, maka itu akan menuntun kami ke jalan hidup yang kekal. Tolong bantu agar kami mengenal dengan tepat sejarah penebusan. Dan dengan demikian, rahasia-rahasia penyelenggaraan penebusan Allah diwahyukan Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.